Oke, selamat datang adik-adik. Pada video ini merupakan demonstrasi dari pelaksanaan pengecatan atau pewarnaan gram, di mana kuliah pengantarnya sudah adik-adik simak. Barangkali adik-adik sudah tonton dan download konten dari perkuliahan tersebut. Dan sekarang karena kondisi pandemi ini kita tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dan melakukan praktek secara langsung, maka di sini saya memberikan demonstrasi bagaimana pelaksanaan pewarnaan gram bisa dilakukan. Seperti yang sudah adik-adik simak pada slide PowerPoint tentang kuliah pengantar, untuk memulai pewarnaan gram, pertama-tama kita harus menyiapkan apusan. Dan untuk menyiapkan apusan, kita memerlukan sejumlah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat apusan bakteri adalah, pertama adalah koloni bakteri. Saya menyediakan dua tipe koloni bakteri. Yang pertama adalah bakteri yang ditumbuhkan pada media padat atau media agar. Bisa tampak pada video adik-adik ini bahwa di sini adalah media LB yang ditumbuhi bakteri Escherichia coli atau E. coli, dan kita bisa lihat di sini terdapat sejumlah koloni tunggal yang nantinya bisa kita ambil untuk pewarnaan gram. Adapun koloni yang kedua adalah koloni yang berbentuk cair, jadi bakterinya ditumbuhkan pada media LB cair atau LB broth, dan di sini saya menyiapkan koloni bakteri S. aureus atau Staphylococcus aureus. Jadi kedua jenis koloni bakteri dalam media berbeda ini merepresentasikan jenis atau tipe sampel yang bisa adik-adik terima pada saat nantinya pada real situasi adik-adik harus mengerjakan atau menganalisa analisis gram, pewarnaan gram. Selain koloni bakteri, kita juga memerlukan perlengkapan lain, yaitu di sini adalah ose, itu batang besi yang ujungnya bulat. Fungsinya adalah untuk mengambil koloni bakteri padat. Kita juga memerlukan aquades di sini, jadi untuk membuat apusan pada bakteri yang padat. Kita juga memerlukan pipet pastur, glass object, marker, bisa berupa spidol seperti ini atau bisa diganti dengan pensil. Kita juga memerlukan api Bunsen dan korek api. Baik, jadi selain alat dan bahan yang diperlukan untuk pewarnaan gram ini, adik-adik juga harus menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai. Dalam hal ini adik-adik harus memakai baju lab, kemudian pastikan juga memakai sarung tangan. Bagi yang wanita, pastikan rambutnya juga diikat, jadi sehingga tidak ada peluang misalkan rambut terkena kobaran api, api Bunsen. Idealnya lagi adik-adik bisa memakai pelindung kepala, jadi semacam shower cap, dan adik-adik juga tidak memakai perhiasan atau jam tangan pada saat melakukan praktikum. Dan untuk safety, di samping karena kondisi pandemi dan secara umum untuk keselamatan di laboratorium, hendaknya dia juga menggunakan masker. Oke, jadi dengan alat perlindungan diri yang baik ini, niscaya kita akan terlindungi atau kita akan merasa aman saat mengerjakan pekerjaan lab, termasuk dalam hal ini adalah pewarnaan gram. Baik, mari kita akan mulai tahapan dari pembuatan apusan. Oke, jadi tahapan pertama yang adik-adik harus siapkan adalah menyiapkan lingkungan kerja. Dalam hal ini kita pertama harus menyiapkan api Bunsen. Jadi api Bunsen ini akan berguna untuk mensterilkan ose, tapi di samping itu juga api Bunsen ini juga akan menjaga sterilitas dari lingkungan tempat kita bekerja. Karena apabila ataupun ada bakteri, nanti karena adanya api tekanannya akan seperti ini. Jadi dalam kondisi kita bekerja di luar tidak menggunakan laminar airflow, api Bunsen merupakan cara sterilisasi yang paling sederhana.
untuk menjaga pekerjaan kita tetap steril. Oke, jadi setelah api bunsen disiapkan, kita harus melabeli preparat atau gelas objek yang kita punya. Jadi gelas objeknya berbentuk seperti ini. Kita melabelinya di sisi belakang. Kita melabelinya di sisi belakang. Di sini saya akan melabelinya dengan preparat 1. Ini saya melabeli dengan nama 1. Sedangkan untuk preparat kedua saya melabeli preparat 2. Oke, jadi kita sudah melabeli objek gelas kita sudah menyiapkan alat dan bahan. Tahap berikutnya adalah membuat apusan. Saya akan memulai dari apusan yang berbentuk padat ini. Jadi apusan koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Kita akan berusaha atau kita akan mencoba membuat apusannya. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Oke, tahapan pertama adalah kita harus meneteskan sedikit aquades atau air pada gelas objek kita. Tahapannya kita bisa dekatkan sedikit api setidaknya untuk menjaga sedikit steril. Jadi jumlahnya tidak usah terlalu banyak, cukup segini, cukup setetes kecil. Kita teteskan pada gelas objek seperti itu. Jadi sudah ada tetesan. Tahapan berikutnya adalah kita harus mengambil sekarang isolat bakteri. Seperti yang tampak pada plate ini. Jadi terdapat banyak isolat bakteri, tapi kita cari bakteri yang menunjukkan koloni tunggal, yaitu koloni yang terpisah dari bakteri lain. Jadi seperti ini, ada banyak jenis bakteri, ada banyak koloni, kita pilih yang terpisah dan mudah untuk diambil. Untuk mudahnya kita bisa memberikan tanda di spidol. Ya, jadi saya menandainya dengan tanda panah. Saya menandai bahwa saya akan mengambil satu koloni yang terpisah, yang ukurannya cukup besar sehingga mudah saya ambil. Dan nantinya dengan menggunakan ose saya akan mengambil koloni ini. Jadi tahapan awalnya kita harus mensterilkan ose. Jadi ose ini kita bakar sampai ujungnya memerah. Itu adalah tanda osenya sudah steril. Saya biasanya membakarnya sampai di ujung seperti ini. Saya ulangi sedikit sampai ya khususnya ujung bulatnya sudah terbakar. Dalam kondisi ini ose masih agak sedikit panas. Jadi untuk mengurangi kerusakan bakteri kita bisa menempelkannya pada sisi yang tidak atau sisi agar yang tidak memiliki koloni. Jadi kita bisa buka sedikit seperti ini, kita tempelkan sedikit seperti ini, ya. Jadi sudah tidak ada suara mendesis, artinya ose sudah dingin, dan kita bisa mencari koloni yang kita targetkan, yaitu ini. Jadi cukup sedikit saja, ya. Jadi sudah tampak di sini. Kemudian koloninya bisa kita usapkan pada kaca preparat. Kemudian kita bawa koloni ini pada satu drop air yang sudah kita taruh dan kita usap-usapkan secara merata. Pastikan cukup merata sehingga koloni bakteri tidak menggumpal atau mengumpul dan dapat menyulitkan observasi di bawah mikroskop. Jadi saya rasa cukup. Saya lebarkan sedikit. Kemudian tahapan berikutnya adalah mensterilkan ose. Sama seperti tadi kita kalau dirasa kurang kita bisa menambahkan lagi. Jadi kita sterilkan lagi ose. Ya, kemudian kita ambil lagi satu loop
kultur bakteri dari media cair ini. Dan kita kembali usapkan pada flash objek. Tutup dulu. Dan kita sterilkan kembali. Ya. Oke, sama seperti persiapan hapusan pada koloni yang diambil dari media padat, kita juga bisa melewatkan gelas preparat di atas amphi-Bunsen. Tujuannya adalah untuk fiksasi dari hapusan yang kita buat ini. Jadi kita lewatkan perlahan, pastikan tidak membakar atau tidak membuat hapusan ini menjadi gosong. Oke. Dan itu selesai. Ya. Baik, demikian cara pembuatan hapusan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pewarnaan gram itu sendiri. Itu kita akan berpindah station, dan di sana saya akan menjelaskan lebih lanjut pewarna apa saja yang diperlukan dan bagaimana tahapannya. Oke, jadi tadi kita sudah membuat hapusan. Tahapan berikutnya adalah pewarnaan gram itu sendiri. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan sejumlah reagen atau sejumlah zat warna yang diperlukan untuk melakukan pewarnaan gram dan alat penunjang lainnya yang diperlukan. Pertama, kita perlu stopwatch karena kita ingin memastikan waktu pengukuran atau pewarnaan dilakukan dengan optimal. Kemudian kita juga idealnya memiliki rak seperti ini, jadi untuk meletakkan gelas preparat. Selain itu, pewarnanya itu sendiri, jadi ada 4 komponen dalam pewarnaan gram ini. Yang pertama adalah pewarna dasar atau pewarna utama. Dalam hal ini adalah kristal violet. Kemudian yang kedua adalah Lugol, yang berfungsi sebagai mordan untuk mengikat zat warna dasar, yaitu kristal violet. Yang ketiga adalah aseton atau alkohol, yang berfungsi sebagai decolorize atau untuk menghilangkan zat warna dasar. Dan yang terakhir adalah pewarna safranin, yang berfungsi sebagai pewarna kontras untuk nantinya membedakan antara bakteri atau isolat gram positif dengan isolat gram negatif. Oke, tahapan pertama kita bisa meletakkan preparat kita di rak seperti ini. Kemudian kita ambil pewarnanya. Jadi kita mulai dengan kristal violet. Kita tetesi preparat. Jadi kita genangi preparat yang berisi hapusan tadi. Setelah itu kita set waktunya selama 1 menit. Oke, jadi setelah 1 menit kita akan membilas preparat ini pada air mengalir selama 2-5 detik. Ya, letakkan kembali. Dan kita letakkan kembali. Tahapan kedua adalah menambahkan mordan, dalam hal ini adalah Lugol. Jadi kita tetesi pada kaca preparat kita atau objek gelas kita. Kemudian kita atur waktunya selama juga 1 menit. Jadi setelah 1 menit kita bisa membilas gelas preparat kita mengalir untuk menghilangkan Lugol. Dan letakkan kembali.
Oke, tahapan berikutnya adalah kita menghilangkan pewarna dasar. Jadi kita tetesi dengan aseton. Di durasinya kurang lebih 30 detik, kita bisa tetesi setidaknya sampai saat warnanya hilang. Kita bisa tetes ini. Oke, tahapan berikutnya kita bilas juga dengan air mengalir secara singkat 2-5 detik untuk menghilangkan sisa alkoholnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pewarnaan berikutnya. Kemudian pewarna terakhir yaitu pewarna tandingan atau safranin. Jadi di sini kita bisa tetesi pada gelas objek, karena di sini tampilan dari preparat sudah cukup sulit diamati, maka amannya kita berikan tetesan yang lebih panjang untuk antisipasi kita tidak menetesi atau terlewatkan hapusannya. Jadi saya memberikan drop yang sedikit lebih lebar dari lokasi hapusan. Kemudian pastikan saat meneteskan pewarna ini, jadi semua pewarna ini tidak menyentuh hapusan itu sendiri. Setelah itu kita akan menghitung waktunya selama 1 menit. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan tahapan pewarnaan gram. Kemudian kita bisa membasuh atau melap isolat yang sudah kita atau preparat yang sudah kita sediakan. Jadi cukup sediakan kertas tisu, kita bisa letakkan seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa lap perlahan. Jadi pastikan tidak menggosok kertas tisunya, cukup seperti ini untuk menyerap kelebihan air yang ada. Oke, ini cukup seperti ini. Dan setelah gelas objek dikeringkan, kita bisa berlanjut ke tahapan pengamatan di bawah mikroskop. Oke adik-adik, tadi kita sudah membuat preparat hapusan bakteri yang diwarnai dengan pewarnaan gram. Sekarang kita akan lanjut mengamatinya di bawah mikroskop. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana step untuk melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Jadi tadi dari isolat yang sudah kita buat, kita tetesi minyak emersi terlebih dahulu. Jadi di atas aparatnya, kemudian kita bisa meletakkannya di meja mikroskop ini. Kita gunakan penyangganya. Tahapan pertama adalah mencari fokus, dimulai dari perbesaran 4 kali. Adik pastikan adik mendapatkan tampilan dari preparat di bawah mikroskop. Jadi untuk perbesaran 4 kali kita bisa menggunakan makrometer, jadi pemutar besar ini. Kemudian adik juga bisa menggeserkan kaca preparatnya untuk mencari bidang pandang yang diinginkan. Setelah itu kita bisa meningkatkan ke perbesaran 10 kali. Nah, kita juga mengatur menggunakan makrometer sehingga ditemukan
sudut pandang yang diharapkan. Di sini sudah saya dapatkan. Oke, jadi setelah mendapatkan fokus di perbesaran 10 kali, objektif pada perbesaran 10 kali, kita bisa langsung pindah ke perbesaran 100 kali karena kelas objek kita sudah dilengkapi dengan minyak imersi. Dan pada tahapan ini adik-adik jangan lagi menggunakan makrometer, tapi gunakan mikrometer. Karena apabila menggunakan makrometer, dikhawatirkan adik-adik memutar terlalu keras, kemudian akibatnya kaca perparahan jadi pecah. Kita gunakan mikrometer hingga adik-adik mendapatkan fokus yang diinginkan. Berikut merupakan tampilan preparat. Dalam ini saya mencontohkan preparat gram negatif dari E. coli yang kita sudah warnai dengan pewarna gram. Jadi tampak koloni bakteri terwarnai dengan sangat baik. Jadi warna isolat individual bakteri ini terwarnai pink kemerahan yang menandakan bahwa bakteri ini adalah bakteri gram negatif. Baik adik-adik, demikian video demonstrasi pewarnaan dan pengamatan bakteri, jadi pewarnaan gram dan pengamatan bakteri di bawah mikroskop. Jadi meskipun sangat disayangkan kita tidak bisa melakukan praktik secara langsung, tapi kami berharap demonstrasi ini bisa memberikan gambaran pada adik-adik bagaimana pewarnaan gram dilakukan, dan khususnya kami berharap adik-adik bisa memahami konsep pewarnaan gram ini dengan baik dan nantinya bisa mengaplikasikannya apabila adik-adik sudah atau berhadapan langsung dengan preparat itu sendiri. Oke. Semoga video demonstrasi ini bisa berguna. Saya harapkan adik